Kemarin saya dengar eh, karena pendaratan Mas Anies di Tuban butuh lapangan, kita pinjam lapangan punya Semen Indonesia nggak berani ngizinin. Kita pinjam halaman Polsek, Polres nggak diizinin. Ini harusnya semua fasilitas-fasilitas punya negara terbuka untuk sekedar pendaratan. Betapa zalim dan jahatnya rezim ini. Anies sempat tak diizinkan mendarat saat kampanye di Tuban, Jawa Timur. Tindakan ini sangat berbahaya atas keselamatan calon presiden Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share TV News Indonesiana. Mohon dibantu karena Indonesiana News TV dan Indonesiana TV News diserang habis-habisan oleh seorang tokoh dari capres sebelah dengan mengerahkan anak buahnya untuk menyerang channel Indonesiana News TV. Para sobat, admin terus terang mengelus dada. Benar-benar sangat prihatin dengan kondisi bangsa dan negara ini, dengan kondisi rezim ini, sangat-sangat zalim, sangat-sangat jahat. Jahatnya sudah pada level sangat akut. Bayangkan para sobat, kita coba baca berita dari viva.co.id Selasa 2 Januari 2024. Caimin ungkap Anies sempat nggak diizinkan mendarat saat kampanye di Tuban, Jawa Timur. Bayangkan, Mas Anies dan rombongan naik helikopter. Dan helikopter itu bukan angkot yang bisa berhenti di mana saja, son. Helikopter memerlukan lapangan yang luas untuk bisa mendarat. Nah, ini tidak diizinkan, bayangkan. Apa sudah sezolim, sejahat ini, rezim ini, apakah tidak memikirkan keselamatan dari Mas Anies Baswedan yang ada di helikopter? Bayangkan, serusak-rusaknya negara, serusak-rusaknya presiden-presiden yang lalu, rezim ini paling hancur-hancuran, jahat dan zalimnya. Bayangkan para sobat, lah kalau nggak diizinkan mendarat, lalu helikopter Mas Anies mendarat kemana? Wahai rezim, jawab dong. Harus mendarat kemana? Ini sangat berbahaya. Sementara bahan bakar helikopter pasti ada ukurannya dan terbatas. Apakah rezim ini menginginkan agar helikopter yang ditumpangi Mas Anies tidak boleh mendarat di berbagai tempat di Indonesia? Begitu. Benar-benar ngelus dada. Admin ngelus dada. Jahatnya, benar-benar jahat. Apa ada unsur-unsur PKI di rezim ini? Sehingga kejahatannya itu benar-benar melampaui batas. Cawapres Muhaimin Iskandar meminta para TNI Polri dan Pemda netral termasuk mendukung kegiatan kampanye Pilpres karena kampanye bukan agenda parpol dan paslon saja namun agenda nasional. Hal ini terkait dengan helikopter Anies Baswedan yang kesulitan mendapatkan izin mendarat saat kampanye di Tuban beberapa waktu lalu. Sangat benar himbauan dari Gus Imin bahwa aparat negara baik itu polisi atau TNI atau ASN, PNS, tolong netral. Netral. Negara ini bukan punya Jokowi. Negara ini bukan punya rezim Jokowi. Bukan. Negara ini milik rakyat Indonesia. Dan setiap 5 tahun, rakyat Indonesia berhak untuk menentukan siapa presiden pilihan rakyat Indonesia. Maka wahai aparat-aparat negara, kalian harus netral. Kalian itu dibayar rakyat, bukan dibayar Jokowi, bukan dibayar bapaknya Samsul. Ya, kita semua telah memprediksi bahwa
Lurah Konoha akan dengan segala cara, nggak peduli itu melanggar hukum, nggak peduli putusan MK saja bisa melanggar konstitusi, apalagi hanya sekedar membantu anak Lurah Konoha untuk menjadikannya sebagai wakil presiden. Sekali lagi, aparat negara, kalian digaji rakyat bukan digaji Jokowi, kalian harus berpihak pada rakyat. Pergantian seorang presiden itu hal yang biasa, bergulir 5 tahun sekali. Kemarin saya dengar karena pendaratan Mas Anies di Tuban butuh lapangan, kita pinjam lapangan punya Semen Indonesia nggak berani ngizinin. Kita pinjam halaman Polres nggak diizinin. Ini harusnya semua fasilitas-fasilitas punya negara terbuka untuk sekedar pendaratan. Gus Imin mengatakan helikopter Mas Anies mau izin mendarat di Semen Indonesia, lapangan Semen Indonesia, takut katanya nggak berani ngizinin. Lalu di Polres juga tak memberikan izin. Pertanyaannya adalah mengapa mereka itu begitu ketakutannya tak berani memberikan izin pendaratan helikopter yang ditumpangi Mas Anies Baswedan. Apakah rezim ini telah mengancam seluruh rakyat Indonesia agar menghalang-halangi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan? Apakah rezim ini sudah begitu zalim dan jahatnya sehingga helikopter yang harus mendarat suatu tempat di dekat acara tak diizinkan mendarat? Ada agenda apa dengan rezim ini? Sangat berbahaya. Apabila helikopter tidak diizinkan mendarat, lalu mendarat kemana, wahai rezim? Apakah ada unsur kesengajaan agar terjadi sesuatu dengan calon presiden Anies Rashid Baswedan? Wahai rakyat Indonesia, inilah rezim kalian. Inilah rezim teramat buruk yang usianya paling tinggal 9 bulan barangkali. Kok masih sezalim ini? Begitu takutnya Anies Baswedan yang sangat dicintai rakyatnya untuk menjadi presiden. Sehingga proses kampanye berjalan sukses. Kalau nggak bisa mendarat, jauh letaknya ya. Akhirnya suksesnya kampanye terganggu. Jadi kampanye itu, pemilu kampanye itu bukan agenda paslon loh ya. Agenda nasional. Sukses gagalnya kampanye, sukses gagalnya pemilu, gagalnya bangsa kita. Di negara-negara demokrasi, sukses tidaknya pemilu menjadi tanggung jawab presiden. Sukses tidaknya pemilu, nama baik presiden dipertaruhkan entah dengan negara Konoha ini. Apakah Lurah Konoha menganggap bahwa suksesnya pemilu adalah anakku harus jadi wakil presiden, walau harus dengan cara yang sangat licik, jahat, zalim, untuk mencegah capres lain untuk bertemu dengan rakyat, mencegah capres lain untuk menang di Pilpres 2024. Ketahuilah wahai rezim ini, usiamu tinggal 9 bulan dan rakyat hanya menginginkan perubahan. Anies presiden. Karena itu kita harus semua mendukung menjadi agenda nasional. Jadi kita harus dukung dan saya berharap semua aparat penegak Pemda mendukung proses kampanye, memberi dukungan kesuksesan kampanye. Semakin rezim ini represif terhadap Amin, semakin rezim ini ugal-ugalan menghalangi kampanye Amin, maka di saat itulah rakyat Indonesia makin mencintai Amin. Dan rakyat akan makin militan berjuang melawan rezim ini untuk mendudukkan Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.